selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di tempat ini. Salat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pendidik dari Min 3 Bulukumba, yaitu Pak Sudirman SPD. Pada wawancara kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya kepada saya. Apa bisa langsung ke pertanyaan, Pak? Bisa. Baik, pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang pembelajaran bahasa daerah di MI ini? Apakah cuman pelengkap administrasi atau sangat penting diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah? Bukan sebagai pelengkap administrasi, tapi itu sangat utama, sangat penting karena merupakan ciri khas bahasa Kota Kabupaten Bulukumba, supaya anak-anak itu dapat mengetahui bahwa seperti inilah bahasa budaya nenek moyang saya dulu, dan bisa sampai hari ini dipelajari, dimengerti, dan bisa dibawa kemana-mana di luar daerah dan sebagai pembeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pembelajaran bahasa daerah ini sangat penting diajarkan kepada peserta didik karena sebagai ciri khas dan warisan budaya dari nenek moyang kita. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang bagaimana kendala-kendala Bapak selama mengajarkan pembelajaran bahasa daerah di MI? Kalau saya tidak ada punya kendala, karena bahasa daerah itu mudah sekali untuk dipelajari. Hanya mempelajari kalimat induknya saja, setelah itu kita pelajari tanda bacanya. Misalnya A, kalau titik di atas I, kalau titik di bawah U, kalau tanda benar di kiri maka E, tanda benar di kanan O, tanda benar di atas E. Nah, jadi itu saja tanda bacanya yang kita pelajari, hanya satu kalimat induk saja. Jadi sangat mudah untuk diterapkan di sekolah ini. Jadi pembelajaran bahasa daerah ini sangat mudah, Pak. Mudah karena tinggal mempelajari kosakata atau katanya, tanda bacanya, tanda baca. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah yang kemudian hari atau semakin hari itu terkikis oleh bahasa Indonesia sendiri? Karena adanya kehidupan yang mengglobal. Kehidupan yang mengglobal itu kehidupan yang mendunia. Sekarang dikenal itu globalisasi. Globalisasi itu perdagangan bebas. Hubungan antar negara semakin lancar sehingga anak-anak dengan mudahnya mengakses kejadian-kejadian di luar daerah, sehingga agak minim mempelajari bahasa daerah itu sendiri. Tetapi apabila orang tua itu sendiri berperan aktif di rumah mengajarkan kepada anaknya, maka insya Allah bahasa daerah itu tetap akan ada di Kota Bulukumba ini. Jadi tanggapan Bapak tentang bahasa daerah ini sangat penting dipelajari karena kedudukan bahasa daerah ini cukup terkikis oleh globalisasi dari luar ataupun penggunaan media sosial yang marak digunakan oleh peserta didik, dan perlu peran orang tua untuk membudayakan pembelajaran bahasa daerah ini kepada anaknya sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu pesan dan saran Bapak kepada kami mahasiswa yang nantinya akan mengajarkan pembelajaran bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Tetap kita belajar, jangan pernah berhenti belajar dan belajar, utamanya bahasa daerah, karena ini adalah budaya kita, budayanya Bulukumba, bahasanya Bulukumba, dan pembedanya dengan kabupaten lain seperti Bantaeng, Jeneponto dan lain sebagainya. Inilah bahasa kami, bahasa Bulukumba. Terapkan itu, belajar dengan baik. Jadi sangat penting, Pak. Ya, sangat penting.
Jadi poin yang kita dapatkan dari wawancara kita hari ini yaitu pembelajaran bahasa daerah itu bukan cuman peningkat administrasi, akan tetapi sebagai bahasa yang cukup penting bagi peserta didik untuk dipelajari, karena ini merupakan ciri khas dan pembeda dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian itulah wawancara kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak karena menyempatkan waktunya kepada saya untuk melakukan untuk mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.